Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Bad Partner 11. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini saya bakal mengulas sebuah film yang berjudul Colombiana. Oke, jika kalian sudah siap buat dengerin alur ceritanya, cus langsung ke filmnya. Di awal film ada dua orang yang sedang mengobrol. Salah satu dari mereka bernama Fabio dan lawan bicaranya adalah Don Luis. Nampaknya mereka sedang merayakan keberhasilan bisnis mereka. Namun Fabio akan mengundurkan diri dari bisnis yang dikelola oleh Don Luis. Kemudian Fabio memberikan sebuah disk kepada Don Luis sebelum Fabio meninggalkan tempat itu. Setelah pergi, Don Luis memerintahkan kepada tangan kanannya yaitu Marco untuk membunuh Fabio beserta keluarganya. Lalu Fabio menyadari kalau Don Luis tidak akan tinggal diam begitu saja. Fabio pun bergegas pulang menuju rumahnya, dan sesampainya di rumah Fabio mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menjaga pintu utama rumah Fabio. Setelah itu Fabio mengambil sebuah SD card yang mana SD card itu adalah sebuah bukti milik Don Luis. Kemudian Fabio menghampiri anaknya yang bernama Catalea. Fabio memeluknya. Lalu Fabio memberikan sebuah SD card itu kepada Catalea dan mengatakan jika terjadi sesuatu kepada Fabio, SD card itulah yang menjadi paspor. Fabio juga menulis sebuah alamat dan memberikan kepada Catalea untuk pergi ke alamat tersebut. Dan yang terakhir, Fabio memberikan sebuah kalung miliknya. Yang kalung itu adalah kalung turun-temurun dari keluarganya. Kemudian anak buah Don Luis pun tiba. Kemudian Fabio berniat kabur lewat pintu belakang, tetapi anak buah Don Luis sudah mengepung tempat tersebut. Karena sudah terlambat, mau tidak mau Fabio dan Alicia yaitu istrinya harus melawan mereka. Akhirnya baku tembak pun terjadi. Fabio dan Alicia di sini tewas di depan mata Catalea. Catalea hanya bisa diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menangis melihat kedua orang tuanya mati tepat di depan matanya. Lalu Marco menghampiri Catalea dan menanyakan perihal SD card. Lalu Catalea menjawab bahwa SD card itu ada padanya. Tiba-tiba Catalea mengambil sebuah pisau yang berada di bawah meja, lalu menusukkan pisau tersebut tepat di tangan Marco. Lalu Catalea dengan cepat melompat keluar jendela dan pengejaran pun terjadi. Beberapa lama kemudian, Catalea berhasil lolos dari pengejaran anak buah Marco. Ia menuju ke kantor polisi dan menunjukkan SD card-nya kepada ketua polisi tersebut. Polisi itu menanyakan kepada Catalea dari mana ia mendapatkan barang tersebut. Catalea menjelaskan bahwa SD card itu adalah pemberian dari ayahnya, sekaligus paspor untuk pergi menuju alamat yang diberikan ayah Catalea. Kemudian Catalea ditemani oleh seorang perempuan untuk pergi ke alamat itu. Setelah mendapatkan paspor, Catalea pergi menuju toilet, sedangkan perempuan yang menemani Catalea menunggunya di luar. Selang beberapa menit, wanita itu gelisah karena ia sudah menunggu lama dan Catalea tak kunjung keluar dari kamar mandi. Saat wanita itu mengecek di kamar mandi, Catalea sudah tidak ada di kamar mandi tersebut, guys. Ia menyelinap pergi sendirian dan membeli tiket untuk menuju alamat yang diberikan ayahnya, yaitu Chicago. Bermodalkan keberanian dan petunjuk yang diberikan oleh ayahnya, akhirnya Catalea sampai di tempat alamat itu dan menyerahkan selembar kertas kepada seseorang yang menjaga pintu tersebut. Kemudian orang itu melaporkan kepada seseorang yang bernama Emilio bahwa ada seorang anak yang ingin menemuinya. Ia bernama Catalea. Setelah mendengar nama Catalea, Emilio yang dari tadi memukul anak buahnya terus-menerus hingga babak belur akhirnya berhenti. Ia pun menemui Catalea lalu menghampiri Catalea dan kemudian memeluknya. Ternyata Emilio adalah paman dari Catalea, yang berarti Emilio adalah saudara kandung dari ayahnya, guys. Emilio mengira bahwa Catalea tidak selamat atas insiden anak buah Don Luis yang menyerang keluarganya. Scene berlanjut di mana Catalea bangun tidur dan ia beranjak menuju ruang dapur. Di sana Emilio sedang bersama ibunya, bisa dikatakan nenek dari Catalea, guys. Catalea menanyakan di kamar siapa ia tidur. Emilio menjawab ia tidur di kamar anaknya. Catalea juga menanyakan kemana anaknya sekarang. Emilio mengatakan kalau anaknya sudah mati. Lalu Emilio menanyakan kepada Catalea apa yang akan ia lakukan setelah ini.
Katalia tanpa ragu mengatakan bahwa ia ingin menjadi seorang pembunuh, mengingat kejadian yang telah menimpanya secara terang-terangan. Ia akan membalaskan dendam keluarganya gitu guys. Kemudian Emilio terdiam sejenak, lalu mengiyakan permintaan Katalia. Beberapa hari kemudian, Katalia didaftarkan di sebuah sekolah. Selesai mendaftarkannya, Katalia marah kepada Emilio karena ia tidak butuh yang namanya pendidikan. Lalu Emilio mengeluarkan pistolnya, kemudian menembak mobil yang sedang melintas, dan mengakibatkan mobil itu menabrak tiang. Emilio mengatakan kepada Katalia jika ia ingin menjadi seorang pembunuh profesional, ia harus mempunyai pengalaman di berbagai bidang, tidak hanya tahu tentang menembak dan membunuh. Harus mempunyai planning yang matang, mental yang kuat, dan itu semuanya diperoleh dari sebuah pendidikan. Dari hal semacam itu, Emilio tidak bisa mengejarinya dengan alasan semua itu harus Katalia sendiri yang melakukannya. Katalia akhirnya memahami maksud dari Emilio dan mengikuti saran dari Emilio agar ia mempunyai pengalaman di dunia luar. Dan 15 tahun kemudian, scene memperlihatkan dua orang polisi sedang memakan sambil mengobrol dan membicarakan kegiatan sehari-harinya yang terlalu pasif. Tiba-tiba dari seberang jalan ada sebuah mobil yang menabrak mobil polisi tersebut. Lalu dari mobil yang menabrak keluar seorang wanita yang sedang mabuk. Kemudian polisi itu bergegas keluar dan menangkap wanita itu. Dan wanita itu adalah Katalia guys. Polisi tersebut membawa Katalia untuk diamankan. Sesampainya di kantor polisi, Katalia dihukum 24 jam dan harus mengganti kerusakan yang ia sebabkan karena telah menabrak mobil polisi. Di waktu itu juga ada seseorang mafia yang bernama Rizzo yang ditahan di tempat itu juga. Kemudian saat Rizzo sudah berada di dalam penjara, yang mana saat itu juga Katalia bangun dari tidurnya, lalu membuka bajunya. Ia membuka pintu sel dengan sebuah jarum. Setelah ia berhasil, ia menuju ruangan listrik dan menaruh sebuah gelas minuman yang berisi air dan juga sendok di atas kabel listrik tersebut. Lalu Katalia menuju ruang ventilasi. Sesuai planning Katalia, listrik di tempat itu konslet. Dengan cepat, Katalia melewati sebuah kipas ventilasi udara sebelum polisi itu menghidupkan listrik kembali. Di posisi lain, polisi yang bertugas menjaga Rizzo pergi menuju kamar mandi. Tepat saat itu juga, Katalia berada di belakang polisi itu dan mendaratkan tendangan yang membuat polisi itu langsung pingsan seketika. Akhirnya Katalia berhasil masuk ke ruangan Rizzo. Kemudian Katalia menodongkan pistol kepada Rizzo. Rizzo di sini kaget dan ia menanyakan apa motif Katalia, kenapa ia ingin membunuhnya. Tanpa banyak kata, Katalia langsung menembak Rizzo dan ia pun tewas seketika. Mendengar suara tembakan, kemudian para polisi langsung bergegas menuju sumber tembakan tersebut. Mereka langsung memeriksa semua sudut ruangan dan tepat saat itu juga, Katalia berhasil kembali ke ruangannya dan mission complete. Oke, kita kembali ke ceritanya guys. Para polisi itu tidak mencurigai Katalia karena saat memeriksa ruangan yang ditempati Katalia, ia tetap tidur dan para polisi itu tidak menemukan pergerakan yang mencurigakan dari Katalia. Keesokan harinya, seseorang yang bernama Agen Rose datang ke tempat kejadian itu. Ia memeriksa tubuh korban. Agen Rose mengatakan di tubuh korban terdapat sebuah gambar yang sama. Gambar itu juga sudah ada di kasus pembunuhan sebelumnya. Jadi Agen Rose meyakini bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah orang yang sama. Dan saat itu Agen Rose mengunjungi TKP. Lalu saat Agen Rose sampai di tempat TKP, Katalia sudah keluar dari tempat tersebut. Katalia melaporkan kepada pamannya bahwa ia berhasil membunuh targetnya dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Di sisi lain juga, Agen Rose memerintahkan kepada bawahannya untuk mempublikasikan kasus pembunuhan itu. Oke, scene berlanjut di mana ada seseorang yang mengunjungi tempat Don Luis. Ia bernama Richard. Kemudian Richard memberikan sebuah koran kepada Don Luis. Lalu Don Luis menanyakan apa maksud dari Richard memberikan koran tersebut. Richard menjelaskan dari 23 kasus pembunuhan, tanda yang ada di tubuh korban itu sama dan yang pasti pembunuhnya adalah orang yang sama. Kemudian Don Luis menyadari bahwa di foto korban pembunuhan tersebut bergambar bunga Katalia. Dan setelah itu, Don Luis memerintahkan kepada Marco untuk mencari Katalia dan membunuh semua orang yang berkaitan dengannya. Di posisi lain, Katalia kembali ke apartemennya dan menikmati sebuah musik sambil beristirahat. Di sisi lain, Agen Rose dan anak buahnya berdiskusi tentang pembunuhan tersebut. Agen Rose memerintahkan kepada anak buahnya untuk mencari semua informasi yang berada di TKP saat ini.
entah dari pendidikannya maupun latar belakangnya. Agen Ross tidak ingin si pelaku tersebut melakukan aksi pembunuhan lagi. Scene berlanjut di mana Catalea mempunyai seorang pacar yang bernama Dani. Kemudian mereka melepas kerinduannya dan menikmati kebersamaan bersama pacarnya. Di sisi lain, Emilio datang menemui Catalea. Ia menanyakan keadaan Catalea. Catalea menjawab, ia baik-baik saja. Lalu Emilio memberikan Catalea sebuah foto dan ia adalah target berikutnya. Selesai dengan hal itu, Emilio menanyakan tentang Catalea saat membunuh targetnya dengan tanda bunga Catalea. Catalea menjelaskan hal itu ia tidak perlu menjawab karena Emilio pasti tahu mengapa alasan Catalea melakukan hal tersebut, yaitu agar Don Luis keluar dari sarangnya. Dan Emilio memperingati kepada Catalea, Don Luis tidak seperti yang ia pikir. Emilio takut suatu saat nanti Don Luis tahu mengenai hal itu dan mencelakai orang terdekatnya. Namun Catalea tetap dengan pilihannya. Di sisi lain, saat agen Ross melihat gambar, tiba-tiba ada seorang cleaning service mengatakan bahwa gambar itu adalah Catalea atau bunga anggrek, dan bunga itu tumbuh di Kolombia. Dan pada saat itu juga, agen Ross langsung mencari organisasi di Kolombia, tetapi aksesnya ditolak. Scene berlanjut di mana ada seseorang yang bernama Billy, dan dialah yang akan menjadi target selanjutnya. Benar saja, Catalea berenang melewati sebuah kolam yang di dalamnya ada 2 ekor hiu. Lalu Catalea masuk ke kamar Billy. Lalu Billy menyadari bahwa telah terjadi sesuatu. Kemudian Billy keluar dan mendapati anak buahnya sudah tewas. Billy mengambil sebuah pistol dan ia segera mengecek keluar. Catalea pun keluar dan menembaki kaki Billy. Billy memohon kepada Catalea agar tidak membunuhnya dan ia akan membayar 2 kali lipat. Namun Catalea tidak menghiraukan Billy. Catalea menjawab ia tidak akan membunuhnya melainkan hiu yang ada di kolamnya. Lalu Catalea menembak Billy dan membuat darah Billy masuk ke kolam. Dengan cepat hiu itu langsung menerkam Billy dan Billy pun tewas. Di sisi lain, agen Ross menghubungi Richard. Ia meminta bantuan untuk bisa mengakses organisasi di Kolombia, tetapi Richard tidak dapat membantunya. Kemudian Richard menghubungi Marco untuk secepatnya menyelesaikan masalah tersebut. Ternyata Richard di sini mempunyai hubungan bisnis dengan Don Luis, dan Richard mempunyai jabatan di sebuah pemerintahan yang dapat melindungi Don Luis. Scene berpindah di mana Catalea menemui pacarnya yaitu Dani. Mereka mengobrol tentang bagaimana hari-hari yang telah mereka lalui di luar sana. Lalu mereka akhirnya tidur bersama. Di pagi hari, Dani memfoto Catalea secara diam-diam saat ia tidur. Kemudian Catalea bangun dan langsung pergi dari tempat Dani. Catalea menemui Emilio dan saat itu juga Emilio memarahi Catalea agar ia berhenti untuk tidak memberikan tanda bunga Catalea saat membunuh targetnya. Emilio juga mengatakan bahwa 60 saudaranya yang dari Kolombia sudah tewas dibunuh oleh anak buah Don Luis 2 hari yang lalu. Lalu Emilio memberikan sebuah uang kepada Catalea untuk menyuruhnya pergi jauh agar ia tidak dilukai oleh anak buah Don Luis. Dan Emilio juga mengatakan anggap saja ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Catalea. Lanjut scene berpindah di mana Dani dan temannya sedang makan siang. Dani mengatakan kepada temannya itu kalau dia mempunyai seorang pacar. Tetapi Dani juga mengatakan kalau dia tidak tahu mengenai latar belakang pacarnya tersebut. Lalu Dani memperlihatkan sebuah foto Catalea yang diambil secara diam-diam saat ia tidur. Saat Dani keluar, teman Dani mengirim foto itu kepada temannya yang bekerja di sebuah kantor kepolisian dengan bertujuan untuk membantu Dani agar mengetahui informasi latar belakang wanita yang Dani suka. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Foto yang dikirim oleh temannya itu secara otomatis terscan dan membuat identitas Catalea diketahui oleh agen Ross. Karena pada waktu itu, wanita yang cuma tidak bisa diketahui identitasnya hanya Catalea saja. Ingat kan pas scene awal Catalea masuk penjara. Jadi semua yang berada di TKP pas di scene awal itu diperiksa. Hanya saja Catalea yang menyamar jadi seorang wanita mabuk yang tidak diketahui identitasnya. Oke lanjut. Lalu agen Ross menyadap telepon Dani dan pada saat waktu itu juga agen Ross langsung menemukan posisi Catalea. Dengan cepat, agen Ross langsung mengirim pasukan untuk mengepung tempat Catalea. Menyadari hal itu, Catalea bergegas keluar dari kamarnya. Dan pada saat semua pasukan sudah siap untuk masuk ke kamar Catalea, Catalea juga menyiapkan bom tempel. Jadi saat polisi meledakkan bom itu, Catalea juga meledakkan di tempat lain.
Jadi seakan-akan hanya satu ledakan saja guys. Katalia akhirnya berhasil kabur dari tempat itu. Kemudian Katalia menuju rumah Emilio dan ia kaget karena semua keluarganya di sana tewas, termasuk neneknya beserta Emilio. Scene berlanjut saat agen Ross pulang dari kantornya. Sesampainya di rumah, Katalia sudah menodongkan pistol ke arah agen Ross. Kemudian agen Ross duduk di sebuah kursi, dan kursi tersebut ada sebuah pemicu yang jika agen Ross berdiri, kursi itu akan meledak. Lalu Katalia menceritakan semuanya kepada agen Ross termasuk keluarganya, yaitu Emilio yang sudah dibunuh oleh anak buah Don Luis. Katalia ingin agen Ross membantunya agar ia menemukan tempat persembunyian Don Luis. Agen Ross mengatakan bahwa ia tidak bisa membantu Katalia. Mendengar hal itu, Katalia mengancam agen Ross jika tidak membantunya, Katalia akan membunuh semua keluarganya. Lalu Katalia pun pergi. Beberapa hari kemudian, agen Ross menemui Richard karena dialah orang satu-satunya yang mengetahui keberadaan Don Luis. Tetapi Richard menolak permintaan agen Ross. Lalu agen Ross mengatakan kalau ia tidak membantunya, Katalia akan membunuhnya dan menjadi korban yang ke-24. Namun Richard mengatakan kalau kaca di ruangan itu terbuat dari bahan anti peluru. Saat selesai mengatakan itu, Katalia menembak foto Richard dan membuat Richard kaget ketakutan. Ya, mungkin senjata yang digunakan Katalia adalah senjata anti baja gitu guys. Oke lanjut. Akhirnya Richard memberikan informasi keberadaan Don Luis dan Katalia langsung membawa anjingnya dan menuju tempat Don Luis berada. Saat Don Luis dengan yang lainnya berkumpul, tiba-tiba ada sebuah rudal yang menuju rumah Don Luis dan membuat seisi rumahnya hancur. Saat itu juga Katalia membunuh semua anak buah Don Luis dengan seorang diri. Setelah semuanya selesai, akhirnya Katalia bertemu dengan Marco dan perkelahian pun tak dapat dihindari. Akhirnya Marco tewas di tangan Katalia. Di sisi lain, saat Don Luis berniat ingin kabur dari tempat itu, ia menaiki sebuah mobil. Saat ia berhenti, Katalia menelpon Don Luis. Dengan sombong, Don Luis mengatakan bahwa ia tidak akan bisa menangkapnya. Tetapi ia tidak sadar kalau di dalam mobil itu ada Doggy, peliharaan Katalia yang siap menerkamnya. Dan benar saja guys, Doggy itu langsung menerkam Don Luis hingga ia tewas. Dan film pun berakhir. Oke, terima kasih yang sudah menonton film ini. Tunggu rekapan selanjutnya ya guys. See you.